Kita menuju 2 menit lagi. Sehat, Kak Elin. Alhamdulillah sehat di Makasih dalam sudah kondisi yang kami pada siang hari ini. Kalau di Jogja, suasananya sedang mendung-mendung manja. Dari Kaliurang sampai ke Bantul, suasananya sejuk. Dan saya khawatir jemuran saya kemarin kayaknya hari ini gak kering juga. Ini karena punya anak kecil ya, punya anak kecil, jemuran baju-baju kecilnya banyak. Jadi agak cemas. Ya, kita akan mulai. Kali ini saya akan membuka dulu pada acara pada siang hari ini. Saya akan menyapa kawan-kawan yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di acara Peppermint Live. Peppermint, perempuan bercermin. Jadi sayang banget ya kalau wajah kita dan kulit kita hanya diberi skincare aja, tapi hati kita nggak diberi nutrisi. Itulah manfaat dari Peppermint Live hadir di kita semua, di tengah-tengah kita semua. Tiap Sabtu siang di Instagramnya Dr. Periana Kosmetik jam 1 sampai jam 2. Tapi saya dan juga para dewan juri akan hadir 30 menit lebih awal karena kami harus membagi-bagi hadiah berupa uang tunai. Tadi di awal 30 menit pertama sudah keluar 300.000 rupiah. Itu artinya nanti sampai jam 2 masih ada 200.000 rupiah lagi dan juga 5 bingkisan skincare untuk 5 orang pemenang. Jadi silahkan selama acara berlangsung kamu bisa bertanya dan 5 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh Dewan Juri yang sesuai dengan tema pada siang hari ini akan mendapatkan produk skincare gratis. Seperti yang kawan-kawan pada tahu, hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Kita akan membahas tentang tetap strong di tengah perpecahan orang tua. Nah, saya akan membacakan beberapa hal. Sosihab ya. Pakai contekan lagi. Kepemimpinan atau yang biasa kita sebut sebagai leadership sesungguhnya tidak hanya untuk dipraktikkan dalam ormas dan juga pemerintahan. Keluarga sebagai organisasi terkecil dan terdekat dengan kita memerlukan leadership atau kepemimpinan. Ayah, bapak, papi, abi adalah pemimpin dalam keluarga dalam kondisi ideal. Ibu, mama, umi adalah second leader yang mendampingi atau menggantikan pemimpin utama. Lantas bagaimana? Saat kondisi sedang tidak ideal, ayah dan ibu berkutat dalam konflik, mereka terpecah, terbelah, hilang arah. Siapa yang harus mengambil alih dalam kondisi ini? Siapa yang harus tetap bisa bertindak dan berpikir jauh lebih sehat ke depan? Siapa yang harus merangkul hati-hati kecil yang kini sedang kesepian dan juga kehilangan pemimpinnya? Saya hadirkan di tengah kita Kakak Elin Akbar. Ini nggak boleh nyebut nama aslinya ya? Kakak kita satu dari banyak orang yang berhasil merangkul hatinya sendiri dan juga berhasil merangkul hati-hati kecil lainnya di sekitar dia. Saya akan sapa dia dan kita akan masuk ke materi. Assalamualaikum Kak Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas nggak? Jelas banget. Tapi wajahnya agak blur nggak sih? Iya. Wajahnya agak blur tapi suaranya jelas. Sambil nih ya, sambil menunggu sinyal kuat datang ya, nggak apa-apa. Kak Elin, Agak blur. saya akan mohon maaf sebelumnya karena bisa jadi beberapa pertanyaan saya ke depan itu akan membuka memori Kak Elin yang dari masa lalu tergali lagi dan muncul kembali pada saat hari ini. Saya mohon maaf dulu ya Kak Elin. Kedengaran Kak Elin? Kedengaran. Hari ini kan tujuannya sharing, jadi nggak ada masalah. Ya, dan kalian semua juga perlu bisa sharing pengalaman kamu atau pendapat kamu di kolom komentar ya. Nah, Kak Elin, saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan pertama adalah perasaan apa sih yang dominan hadir di hati Kak Elin
atau pemikiran apa sih yang dominan hadir pada Kak Elin pada waktu dalam kondisi uh, pemimpin keluarga sedang mengalami masa perpecahan dengan istrinya atau orang tuanya sedang berkonflik. Oke. Ini suaranya jelas nggak? Saya kayak nggak yakin kalau Suara, suara saya jelas. suaranya jelas. Oke. Kalau misalnya ditanya apa yang dirasakan pada saat itu, campur aduk. Jadi ini sebelum saya banyak bercerita, sharing, mungkin saya mau sedikit menyampaikan juga terlebih dahulu. Apa yang akan saya sampaikan itu adalah perspektif saya, apa yang saya lalui, apa yang saya alami, dan belum tentu sama dengan teman-teman di luar sana. Kalaupun misalnya nanti ada yang ke-trigger dengan cerita gitu, semoga tidak menjadi masalah. Apa yang kita lakukan hari ini semata-mata cuma ingin sharing agar kita bisa sama-sama belajar. Yang saya sampaikan pun itu tidak selalu bisa sama dengan teman-teman yang apa yang teman-teman alami gitu, karena dalam setiap konflik keluarga itu kan nggak pernah bisa persis sama gitu, selalu ada hal yang berbeda gitu. Oke, balik ke pertanyaan, ini saya manggilnya apa, kakak, Une? Une. Oke, seperti yang tadi Une tanyakan, apa yang saya rasakan pada saat itu campur aduk, tapi lebih dominan itu adalah bingung, karena perceraian orang tua saya pada waktu itu saat saya masih duduk di kelas 3 SD. Jadi saya 3 bersaudara, adik saya yang kedua itu masih belum sekolah, lalu kemudian adik saya yang paling kecil itu yang sekarang udah dewasa itu masih bayi gitu. Jadi kalau ditanya pada saat itu di kejadian itu apa yang saya rasakan, saya bingung, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi gitu, karena mungkin orang tua saya pada saat itu tidak memutuskan untuk memberitahu saya secara gamblang karena beliau berdua merasa bahwa saya masih belum bisa diajak untuk berdiskusi tentang itu gitu. Jadi yang mereka siapkan adalah rasa aman aja. Jadi saya mendapatkan rasa aman dari kakek saya, nenek saya, bude saya gitu. Dan pada saat itu sebenarnya kondisinya ayah saya kebetulan bekerja di salah satu lembaga internasional, jadi beliau sering keluar-keluar. Nah, sementara ibu saya adalah ibu rumah tangga, anak tunggal, jadi beliau harus ngurusin nenek saya juga. Jadi kondisinya di dalam rumah itu saat ayah saya tidak ada, itu saya berpikirnya bahwa ayah saya lagi kerja. Sementara saat ibu saya nggak ada, ibu saya sedang ngurusin nenek saya gitu. Itu kondisi yang diciptakan oleh keluarga kami pada saat itu. Sampai akhirnya saat saya SMA, SMP mungkin saya udah mulai tahu gitu, tapi saya masih fokus pengen masuk ke sekolah yang bagus, jadi hal-hal kayak gitu tuh belum menjadi beban buat saya. Jadi begitu SMA, kuliah, nah itu baru kerasa. Bahkan ketika akan menjalin hubungan dengan orang lain gitu dalam taraf yang serius, nah itu baru kemudian mulai terasa. Itu sih. Gitu Une. Kak, apa sih Kak Elin? Ketika ini saya akan bicara ini ya. Ketika Kak Elin mulai merasa ada dampaknya, itu kan tadi kan ketika saat SMA dan kuliah itu dan saat mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang untuk yang lebih serius. Itu perasaan apa sih yang dominan berkecamuk tuh apa sih perasaan? Ini maaf ya, misalnya perasaan malu, perasaan bahwa aku nggak berasal dari keluarga yang komplit, atau perasaan atau pemikirannya seperti apa sih yang bisa membuat kayak mulai ada? Oke. Waktu SMA itu kebetulan SMA-nya SMA lumayan bagus ya, yang di sana kayak ada parenting dan segala macamnya gitu. Nah, jadi saat orang tuanya teman-teman datang untuk acara parenting atau saat mereka terima raport gitu, saya malah nggak ada gitu. Jadi maksudnya orang tua saya nggak bisa melakukan itu. Sebenarnya lebih ke situ. Lalu kemudian saya agak minder dengan teman yang
saya rasa kayaknya mereka tuh punya keluarga yang komplit gitu. Lebih dominannya itu sih, karena kalau yang lain-lain nggak ada sejauh yang saya ingat. Lebih dominannya itu karena gini, sejauh yang saya alami dalam konflik keluarga saya itu orang tua kami itu sangat sedikit menunjukkan konflik di depan kami. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kami tidak terlalu memiliki sikap yang negatif gitu terhadap perceraian ini. Sehingga kadang sekarang pun saat saya diskusi dengan adik-adik saya, akhirnya kami bersepakat bahwa kami bisa melihat perceraian itu sebagai alternatif solusi ketika kemudian dua orang di dalam rumah tangga tidak mampu lagi mempertahankan hubungan mereka dengan sehat dan baik gitu. Belajar dari itu, kayaknya saya bisa sampaikan kalau ketika banyak konflik yang timbul dan dilihat oleh anak-anak, maka anak-anak akan bersikap negatif terhadap perceraian, dan itu menyebabkan mereka berpikir bahwa perceraian itu bukan solusi gitu. Jadi sejauh yang saya alami sih, karena ayah dan bunda itu menunjukkan konflik di depan kami, itu justru keluarganya ayah dengan bunda gitu. Saudara-saudaranya ayah dengan bunda. Jadi yang dominan tuh sebenarnya cuma rasa minder aja. Minder kenapa? Itu masa SMA ya, sebelum saya masuk kuliah belum tahu banyak tentang psikologi, apa sih itu psikologi gitu, bagaimana sih hubungan yang baik dan positif itu gitu. Itu yang saya alami. Jadi kayak minder, terus kalau ada teman yang deketin tuh kayak, nanti dia tahu nggak ya kalau ayah dan ibuku tuh nggak tinggal satu rumah gitu. Kalau ya lebih ke situ lah gitu. Tapi kalau untuk anak usia remaja itu tuh lumayan berat sih ya. Mungkin karena saya Itu berat ngeliatnya buat dari anak perspektif remaja. ya betul, karena kan mereka masih belum mikirin yang jauh lebih berat dari itu gitu. Nggak ada beban-beban lain. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh masih jadi berat lah untuk mereka. Itu sih. Kalau kita, kalian kalau kita bicara tentang seandainya, kalau kita bicara tentang seandainya nih, sebenarnya menurut Kak Elin, kalaupun orang tua sudah berpisah, itu kalau boleh memilih, Kak Elin lebih memilih untuk diberitahu dari awal, atau memang seperti yang sudah seperti Kak Elin alami sekarang aja sekarang, udah berarti ya suatu saat ketika Kak Elin semakin dewasa, akhirnya tahu juga. Oke. Berdasarkan pengalaman saya sangat mengapresiasi ayah dan ibu saya tidak banyak melibatkan saya pada waktu itu gitu, karena kayaknya mereka beneran sadar betul bahwa anaknya masih belum nyampe kalau diajak berdiskusi tentang itu gitu. Nah, tapi ketika adik saya SMP, kebetulan kan kami tinggal bersama di Jogja, jadi saat saya masuk kuliah, adik saya yang laki-laki di bawah saya itu SMA, lalu adik saya SMP yang perempuan itu kami pindah ke Jogja dengan maksud ayah saya pengen anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Saya berusaha untuk diskusi dengan adik saya. Jadi saya sampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan orang tua kami gitu. Mungkin selama ini dia banyak mendengar ya, tapi nggak ada yang langsung gitu penjelasannya. Saya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Karena menurut saya Une itu sangat penting bagi kita untuk menyadari betul apa yang menyebabkan orang tua kita bercerai, apa alasannya gitu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh untuk kita ketika kita dewasa. Pengetahuan kita yang utuh akan alasan-alasan orang tua kita bercerai, karena kan udah pasti itu banyak banget, nggak hanya kita nggak cukup melihat bahwa mereka bercerai saja, tapi ada hal yang melatar belakangnya. Misalnya nih, dalam kasus orang tua saya misalnya, ada banyak hal yang melatar belakangnya mereka mengapa kemudian itu terjadi. Kalau dilihat secara agama tentu ya, kayaknya Une juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang halal tapi juga tidak disukai oleh Allah gitu ya. Tapi kemudian kita juga harus melihat apa sih sebenarnya sisi psikologisnya orang tua kita gitu. Orang tua kita tuh dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Kayak di Lombok misalnya nih ya, di mana orang tua saya dibesarkan, perceraian itu sesuatu yang
yang mudah sekali terjadi. Ya, sampai saya kuliah pun akhirnya skripsi saya tentang apa sih sebenarnya penyebab perceraian di suku kami gitu. Itu mudah sekali terjadi. Jadi bisa jadi mungkin orang tua kami mengambil keputusan itu akhirnya menganggap itu bukan sesuatu yang besar gitu. Dan nggak bisa disalahkan karena kan beliau hidup di dalam kondisi sosial yang seperti itu gitu. Nah, kalau di Cilegon nih saya melihat kebetulan kan saya di kantor juga mendampingi orang-orang yang KDRT, lalu kemudian kasus perceraian dan segala macam. Ada banyak yang mereka sebenarnya mengalami KDRT dan segala macam, tapi mereka nggak cukup kuat dan cukup berani untuk mengatakan bercerai gitu. Itu juga terjadi karena konstruksi budayanya juga. Kalau di sini tuh masih kayak, aduh suami itu adalah segala-galanya gitu. Jadi kalaupun misalnya suami melakukan sesuatu yang misalnya udah nggak normal gitu, ya itu sesuatu yang harus kita terima gitu. Mungkin berbeda kalau di kota ya, orang terpapar banyak informasi, pengetahuan dan segala macam. Jadi itu yang perlu kita ketahui juga gitu. Apa sih yang menyebabkan itu? Terus nilai-nilai yang dipegang oleh orang tua kita itu apa? Nah, ketika kita utuh mendapatkan informasi itu, mengetahui penyebabnya, maka kita bisa banyak informasi yang kemudian masuk ke dalam diri kita yang bisa kita jadikan sebagai tumpuan gitu. Kenapa? Karena kalau itu nggak selesai, susah banget dalam perjalanannya. Ini berdasarkan experience ya. Jadi buat saya itu tergantung sebenarnya, tergantung anak-anak kita. Kalau dia masih kecil dan dia masih nggak bisa untuk diajak, belum bisa untuk diajak berdiskusi tentang itu, mungkin cukup dengan menciptakan rasa aman bagi mereka. Karena kan orang tua bercerai itu pasti akan ada yang berubah ya, selain bahwa orang tua tidak bisa tinggal bersama lagi gitu. Nah, dan kita kan selalu berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Nah, itu yang perlu disiapkan. Bagaimana caranya agar anak-anak ini tetap merasa aman di dalam kondisi yang sebenarnya tidak normal gitu. Nah, kalau cukup dewasa, saya rasa itu perlu untuk disampaikan dan diajak untuk merasakan dengan real apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Dan nggak boleh memaksa. Kalau menurut saya ya, yang saya lakukan ke adik-adik saya adalah nggak memaksa mereka untuk menerima dan menolak gitu. Membiarkan mereka merasakan seperti apa yang bisa mereka rasakan saat itu gitu. Dan sambil terus mendorong mereka untuk tetap positif sih, bukan tetap positif, tetap normal gitu. Gitu sih sejauh ini. Ya, sambil mengingatkan, sebelum saya bertanya lagi ke Kak Elin, mengingatkan kita 4 menit lagi akan ada kuis, ya, tetap stay di sini. Jadi kawan-kawan, Kak Elin ini berasal dari latar belakang kalau suku Lombok ya Kak Elin ya. Jadi ketika kita tadi Kak Elin berbicara tentang masalah perpisahan atau perceraian orang tuanya, yang saya titik tekankan adalah penting bagi anak kita tahu pertama alasan kenapa orang tua berpisah, dan jangan lupa kita juga harus mulai memahami latar belakang dari apa sih keputusan tersebut itu apa, dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh kedua orang tua kita itu apa. Dan yang paling utama yang saya bisa lihat terjadi pada keluarga kalian adalah kedua orang tua mereka tetap bisa berkomitmen untuk menciptakan rasa aman bagi ketiga anaknya. Dan ini kayaknya yang bisa membangun ini ya, yang kayaknya bisa membuat Kak Elin bahkan tetap bisa berpikir untuk ke depan, oh seperti ini. Karena pertanyaan selanjutnya itu nanti lebih berat Kak Elin, tapi Kak Elin bisa jawabnya setelah pertanyaan kuis. Jadi tepatnya itu sejak kapan sih Kak Elin berpikir untuk aku boleh nggak sih membahasakannya sebagai menghandle sebuah tugas yang sebenarnya itu tugas kedua orang tua kita, tapi itu ada Kak Elin emban, dan itu Kak Elin lakukan untuk kedua adik Kak Elin. Saya boleh nggak membahasakannya seperti itu? Ya, adiknya 3. Oh iya, kepada ketiga adiknya Kak Elin, aku boleh nggak membahasakan misalnya
tugas itu sebenarnya lebih tepat dilakukan oleh kedua orang tua kita, tapi Kak Elin yang mengambil itu dan melakukan untuk ketiga adik kalian. Oke. Ini langsung dijawab nggak? Atau nunggu kuis dulu? Nunggu kuis aja ya, kita kuis dulu ya, habis kuis ya Kak Elin. Oke. Tapi tetap di sini kalian jangan keluar, tetap di sini Kak Elin. Teman-teman semua yang bergabung, kita ada lagi nih, kasih di hadiah uang tunai Rp100.000 satu orang. Pemenang. Jadi Rp500.000 tadi sudah keluar 300.000, masih ada 200.000 lagi. Pertanyaannya sekarang adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ingat ya, hadiahnya 100.000. Jawaban pertama, orang pertama yang jawab benar di kolom komentar akan langsung di tag oleh dewan juri dan dia akan terpilih sebagai pemenang. Jadi kalau kamu menjawab pertama dan benar, maka kamu akan jadi pemenangnya. Pertanyaan adalah berhubungan dengan Isra Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj kan turun tuh perintah untuk umat muslim berupa perintah sholat. Sebelum ditetapkan sholat 5 waktu untuk kaum muslimin dalam sehari, berapa waktu sholat sih yang Allah tetapkan untuk umat muslim? Nah, saya ulangi pertanyaannya. Sebelum ditetapkan sholat 5 waktu sehari semalam bagi umat muslim, pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya Allah memerintahkan berapa waktu sholat untuk kita laksanakan dalam sehari semalam. Kamu bisa jawab sekarang, dan sambil menunggu jawaban kamu, nanti kita bisa lanjut ke kalian, nggak apa-apa ya Dewan Juri? Langsung lanjut ke KMJ ya? Sambil menunggu jawaban kalian, ada berapa waktu sholat? Sambil saya akan menanyakan kepada Kak Ilin tentang pertanyaan tadi. Jadi sejak kapan Kak Ilin tepatnya Kak Ilin mengambil alih handle tugas tadi yang ideal dilakukan oleh orang tua? Oke. Jadi kan prosesnya ini agak panjang, nggak apa-apa ya Une ya? Iya, nggak apa-apa. Waktunya kita bisa sampai jam berapa aja boleh. Jadi apa namanya, saat saya pindah ke Jogja itu orang tua masih dalam kondisi yang baik-baik saja, artinya secara finansial orang tua saya masih baik-baik aja. Jadi di Jogja saya tinggal bersama 3 adik saya, lalu kemudian kami ada apa namanya, asisten rumah tangga, lalu ada yang mendampingi kami gitu selain orang tua kami. Di situ kondisi keuangan sebenarnya masih normal, jadi ayah masih bisa mensupport kami anak-anak beliau gitu sampai akhirnya. Tapi di dalam kondisi itu saya sudah merasa bahwa saya kayaknya nih harus ngambil tanggung jawab untuk ngurusin adik-adik saya. Jadi adik saya yang paling kecil itu SD kelas 2. Jadi adik saya yang paling kecil ini kebetulan saya beda ibu. Jadi begitu bunda dan ayah saya bercerai, ayah saya kemudian menikah. Tapi di dalam proses pernikahan itu ayah nggak pernah memaksa kami anak-anak beliau untuk banyak terlibat dengan rumah tangga beliau yang baru gitu, termasuk misalnya bagaimana saya harus memanggil ibu tiri saya, itu diserahkan semua ke kami gitu. Jadi ayah nggak pernah memaksa kami. Jadi sebenarnya nggak terlalu deket-deket banget gitu dengan keluarga ayah yang baru. Sampai akhirnya ada adik dari ayah, waktu itu dia masih kelas 2 SD, dia tinggal di Lombok. Kemudian ayah sampaikan, kayaknya nih adik yang paling kecil perlu dibawa ke Jogja aja deh, sekolah di Jogja aja gitu bareng sama kakak-kakaknya biar dapat pendidikan yang lebih baik gitu. Saya ingat betul waktu itu saya jemput adik saya di bandara, saya bertemu dengan dia, terus kemudian bawa dia ke Jogja, ya akhirnya ya semua peran itu ya ke saya gitu. Sebenarnya nggak pernah ada kesepakatan antara saya dengan orang tua saya bahwa Elin, setelah ini kamu yang harus menggantikan tugas ayah atau bunda gitu, enggak. Tapi saya melihat kayaknya siapa lagi kalau bukan saya gitu. Jadi
sejauh yang saya alami ya Une, saya merasa kayak dalam kondisi yang tidak normal, ketika ada orang bagian dari keluarga kita yang nggak mampu melakukan perannya, fungsinya, nggak mampu atau nggak mau, itu kan dua hal yang berbeda ya. Tapi sebenarnya dampaknya sama gitu. Pasti dengan sendirinya akan ada orang yang akan mengambil alih peran itu, disadari atau tidak. Apakah dia mengambil peran itu secara sadar, atau dia mengambil peran itu karena nggak ada pilihan yang lain gitu. Ya itu satu-satunya pilihan, nggak ada lagi alternatif yang lain gitu. Itu sudah sering banget terjadi. Nah, dalam kondisi keluarga kami, kayaknya saya tuh nggak ada pilihan yang lain gitu. Jadi saya ngerasa kayak saya memang nggak punya pilihan yang lain, tetapi saya sadar bahwa waktu itu yang menjadi ketakutan saya itu ini. Kalau saya nggak ngurusin adik-adik saya, rasanya saya nggak akan mampu menerima kenyataan bahwa kelak ada hal-hal yang tidak saya sukai yang kemudian terjadi pada diri mereka. Nah, lebih ke arah sana. Nah, cuman yang lebih berat lagi itu ketika kondisi keuangan tidak sama seperti sebelumnya gitu. Jadi ada kondisi kemudian ayah saya sakit, bunda saya dan keluarga yang lain udah nggak mampu untuk membiayai kami. Kemudian kita pindah dari rumah ke kontrakan, sampai salah satu asisten rumah tangga ikut ke kontrakan kita karena mereka nggak mau, karena beliau nggak mau melepas, ini kasihan nih anak-anak gitu, masih kerucil-kerucil kayaknya harus ngontrak. Jadi kita tuh sampai ngekos tuh berapa kamar gitu. Jadi di situ yang lumayan berat itu di situ. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dua. Kalau sebelumnya tuh saya cuma memastikan bahwa adik saya sekolah, sarapannya terpenuhi, kayak les gitu. Saya harus mendampingi juga, saya harus menemani mereka semua yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau sekarang pada masa itu saya juga harus memenuhi kebutuhan finansial mereka gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang lumayan berat. Dan ada hal sih yang saya agak sesali pada proses itu gitu. Rasa-rasanya pada waktu itu, dan ini juga sudah saya konfirmasi ke adik-adik saya. Ke adik-adik saya lebih banyak mengajarkan dan mencontohkan ke mereka daripada memberikan alternatif-alternatif terhadap beberapa hal gitu. Makanya ada momen di mana mereka itu kayak, oh nggak bisa lepas dari Mbak Elin, apapun tuh Mbak Elin gitu. Gitu sih. Jadi ya itu tadi. Tapi yang pengen saya garis bawahi adalah dalam kondisi yang tidak normal tadi akan ada selalu orang yang akan mengambil peran tersebut gitu. Mau disadari atau enggak, mau terpaksa ataupun tidak gitu. Itu. Kak Elin, dengan apa yang sudah pernah adik-adik alami, kalau saya bertanya tentang jadi idealnya itu apa ya yang orang tua siapkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini bisa menghadapi masa-masa atau kondisi yang sulit deh, entah itu perpisahan atau kalau di masa COVID ini bahkan ini ya sampai salah satu dari orang tua mereka ada yang meninggal. Jadi kalau kita terlanjur nih, bukan terlanjur ya, kita sudah menjadi seorang orang tua, kita punya anak. Jadi apa sih yang harus kita siapkan buat mereka supaya mereka juga tangguh ketika menghadapi masa yang sulit. Oke. Sejauh yang saya alami, rasa-rasanya kayaknya kita nggak selalu bisa untuk seterusnya positif menghadapi semua masalah gitu. Jadi kalaupun misalnya pada akhirnya di dalam proses itu kita juga ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak kuat juga, ya nggak apa-apa gitu. Ini yang saya lakukan ke adik-adik. Jadi saat adik-adik saya ngerasa bahwa mereka nggak bisa sekuat saya untuk ngadepin kondisi keluarga gitu, ya saya nggak memaksa mereka untuk oke, kamu harus kuat, kamu harus bisa gitu, enggak. Karena gini, seringkali saya merasa kayak karena ini juga saya lakukan ke adik saya sih, walaupun saya anggap ini sebenarnya kekeliruan. Dulu waktu adik-adik saya kecil, saya selalu merasa bahwa mereka ini terlalu rapuh. Saya khawatir kalau mereka terlalu banyak
mendapatkan hal-hal yang tidak mereka sukai, tidak mereka senengin, itu akan bikin mereka menjadi terluka gitu, menjadi ibaratnya nih mereka udah terluka dengan perceraian orang tua, maka kemudian kalau misalnya luka-luka mereka juga dibiarkan gitu, nggak dirawat, itu akan menjadi makin makin rusak gitu. Tapi saya lupa satu hal, Bos, sebenarnya setiap orang itu, bahkan anak-anak sekalipun, itu sebenarnya mereka itu punya cara adaptasi sendiri gitu. Nah, tugas kita waktu itu, tugas saya sebagai kakak, hanya mendampingi mereka aja, menunjukkan bahwa uh, oke, bersedih boleh, tapi kemudian nggak boleh keluar dari yang seharusnya, karena kan kita punya tuntunan, kita punya ajaran yang harus kita jalankan, nah, kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya Une nanya apa yang harus dilakukan sih, kayaknya kalau anak-anak itu sebenarnya rasa aman aja, rasa aman, lalu kemudian terus didampingi, karena saya rasa itu sih yang saya lakukan ke adik-adik saya. Jadi saya nggak punya gambaran yang gimana-gimana gitu. Dan kalau misalnya waktu itu boleh diulang ya, saya kayaknya akan lebih banyak membiarkan adik saya merasakan dengan sendiri gitu apa yang sedang terjadi. Nggak selalu berusaha untuk menghibur mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, enggak. Karena dengan begitu kayaknya mereka akan lebih, karena gini, saat kita mengalami hal-hal yang enak dan nggak enak, idealnya kan kita mencari solusi ya, Une. Idealnya kita mencari solusi gitu. Nah, cuman sejauh yang saya dan adik-adik alami itu, kebiasaan kami itu adalah kami nggak bisa memfilter mana yang sebaiknya kami jadikan beban dan enggak. Jadi kayak ada masalah, oke, dijadiin beban. Padahal kan kalau kita punya kemampuan memfilter, oke, ini beban, ini nggak perlu, ini perlu dipikul, ini enggak gitu. Karena orang yang punya beban itu kan ibaratnya orang jalan sambil membawa batu di punggungnya, itu kan membuat dia menjadi sangat kelelahan secara fisik, nggak punya banyak ruang gerak, nggak bisa melakukan banyak hal seperti orang yang nggak punya beban gitu. Nah itu sih, dan kalau kita terbuka dengan pengalaman, maka segala jenis pengalaman itu akan menjadikan kita lebih kaya gitu. Ada hal yang tidak baik yang kita lihat, dari situ kita belajar bahwa oke, kalau kita melakukan itu maka kejadiannya akan seperti ini. Kalau ada hal baik ya akan bisa kita jadikan contoh. Gitu sih, lebih ke arah ke situ aja. Jadi nggak ada tips yang gimana-gimana gitu selama saya mendampingi adik-adik saya. Saya cuma memastikan bahwa mereka tahu bahwa di dalam kondisi yang berat ini bahwa ada kakaknya yang bisa mensupport dia gitu. Ya itu aja. Gitu. Tapi saya dapat beberapa kata kunci penting nih Kak Elin, ya, seperti Kak Elin sampaikan bahwa ternyata PR besarnya itu yang pertama justru tetap membuat atau menghadirkan rasa aman, entah itu dari orang tua yang memutuskan berkonflik atau dari keluarga besar kita yang saat itu yang merawat kita, ya, atau juga pada akhirnya Kak Elin yang mendampingi 3 adik yang Kak Elin. Lalu yang kedua adalah apa ya tadi, bagaimana bukan membiarkan apa ya, lebih memberi kelonggaran bahwa setiap orang itu punya caranya sendiri dalam menghadapi masa-masa atau saat-saat yang terluka. Mereka punya apa? Punya masa adaptasi sendiri, sehingga kita juga perlu memberi kelonggaran selagi masa adaptasi yang mereka lakukan itu tidak menyimpang dari norma dan juga aturan-aturan agama. Lalu yang nggak kalah penting adalah, ini penting banget nih bagi kita semua, bagaimana kemampuan memfilter. Karena kan ketika kita belajar psikologi juga ini sedikit banyak terbahas ya. Bagaimana kita memfilter mana sebuah bukan respon, ada respon itu karena ada stimulus ya, stimulus mana yang itu idealnya kita jadikan sebuah masalah, ya kan?
problem dan kita pikirkan, ada yang jadi beban, karena stimulus mana yang itu memang ya itu hanya sebuah hasil dari respon seseorang saja ya kan, sehingga tidak perlu kita jadikan beban, sehingga tidak memberati jiwa, perasaan dan juga pemikiran kita. Ini juga penting kawan-kawan sekalian yang sedang bergabung di Peppermint Life, bahwa ketika kita menerima sebuah stimulus, apalagi ini saya sambil cerita ya Kak Elin ya, di masa-masa pandemi ini Kak Elin, kan adaptasi orang berbeda-beda ya, baik mereka yang pada akhirnya terkena penyakit COVID, atau keluarga mereka yang terkena, atau bahkan sampai mereka kehilangan orang yang mereka cintai, itu proses adaptasinya berbeda-beda. Tapi sebenarnya beban terkena dampak dari masa-masa berat ini juga sebenarnya sama, hampir semua orang merasakan. Entah itu sisi ekonomi, ya kan, entah itu sisi karena keterikatan dengan seseorang yang akhirnya menjadi jarak menjadi jauh dan mengurangi intensitas pertemuan, ya kan? Sehingga kita harus bisa memfilter ya kan, mana yang memang ini akan kita jadikan sebuah beban, akhirnya terjadikan psikologis, ada yang mengganggu psikis kita ya kan, mana ini bisa dicari solusinya secara teknis. Jadi ini juga penting bagi kawan-kawan yang sedang dalam masa PPKM, karena ada beberapa problem itu yang solusinya itu teknis, dan setelah kita ketemu masalah teknis itu, oh ternyata mudah ya, ternyata ada ya cara lain selain saya terus menghandle yang ini, ada cara lain ya kan untuk melakukan hal yang sama, orang lain itu terbantu, tapi saya nggak perlu terikat secara emosi dan waktu yang perlu di sana. Nah, itu sangat penting tuh Kak Elin. Dan ini berpengaruh nggak sih Kak Elin, ketika Kak Elin kemarin memutuskan menikah, hal-hal yang sudah Kak Elin alami itu pada akhirnya membawa sebuah kekayaan sendiri dong harusnya, kekayaan dalam proses memecahkan konflik, proses meredakan lebih nature karena nggak meluap-luap ketika ada masalah. Itu berpengaruh nggak ketika akhirnya mengambil keputusan untuk menikah dan menjalani pernikahan? Sangat berpengaruh. Jadi saya pengen garis bawahi bahwa perceraian itu pasti punya dampak. Itu pasti punya dampak. Bahkan ketika walaupun mungkin tadi saya sampaikan nggak banyak konfliknya gitu, tetap ada dampaknya gitu. Nah, dan sayangnya ketika itu tidak bisa diselesaikan, yaitu akan terus-menerus berada di dalam diri kita sampai kemudian kita dewasa gitu. Jadi sebenarnya itu juga yang saya alami. Karena kuliah di psikologi, jadi makin banyak tuh yang menjadi pertimbangan, yang menjadi macam-macam lah. Saya dulu sangat insecure dengan semua hal yang berkaitan dengan relationship. Jadi setiap menjalin hubungan itu saya selalu di posisi yang pasif, yang kayaknya tuh ya kalau ada orang kalau suka itu ya gitu-gitu aja, nggak pernah yang gigih gitu memperjuangkan, karena saya rasa saya nggak punya model yang role model yang kuat. Ini kemudian saya rasa saya bisa refleksikan tuh sekarang gitu. Termasuk misalnya ketika saya akan memutuskan menjalin hubungan dengan orang lain lebih serius. Itu sebenarnya prosesnya lumayan panjang, karena pada waktu itu saya ngerasa saya masih menjadi korban dari broken home gitu. Saya masih merasa bahwa korban ya. Ya, waktu itu saya masih merasa bahwa saya itu korban. Tapi kemudian di dalam perjalanannya, saya berpikir kalau sampai kapan kita harus merasa bahwa kita itu adalah korban gitu. Dan sekarang kan kondisinya sudah berbeda. Perceraian itu kan perjalanan hidup yang sudah lewat ya. Maksudnya itu sesuatu yang sudah lewat. Nah, yang paling utama dari semuanya itu kan sebenarnya bagaimana agar kita itu setelah kita melewati itu apa gitu. Kalau kemudian perceraian itu masih terus menggelayuti kita,
dan kita nggak bisa terus berjalan dengan mudah gitu, itu kan berarti waktu itu saya ngerasa aduh rugi banget gue kalau kayak gini gitu. Yang bercerai itu kan orang tua, terus perceraian mereka itu di luar kendali saya. Waktu itu saya sampai ngobrol dan alhamdulillahnya dapat pasangan yang juga banyak membantu saya gitu. Jadi waktu itu kami diskusi, perceraian orang tuamu itu sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, itu adalah di luar kendalimu dan kamu nggak bisa menyalahkan orang tuamu atas itu gitu. Apa mereka juga manusia merdeka, mereka juga punya pilihan-pilihan yang kamu juga nggak tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi itu gitu. Maksudnya kamu nggak benar-benar tahu, walaupun misalnya kamu tahu, tapi secara lebih mendalam ya kamu nggak benar-benar paham gitu. Nah, kalau misalnya kamu juga di dalam kondisi itu menjadi mereka juga, siapa yang bisa menjamin bahwa kamu nggak akan memilih langkah yang sama gitu. Nah, jadi sekarang fokusnya itu ke sikap dan respon kita terhadap itu. Gitu. Nggak mudah, Une, sangat nggak mudah mengatasi rasa insecure, terus takut nanti bahwa itu akan terulang lagi dengan kita gitu. Itu tuh sangat nggak mudah dan seringnya itu muncul dari sesuatu yang kita nggak sadari gitu. Tapi alhamdulillah berkat pasangan yang baik, lalu kemudian ya saya juga selalu berdoa sih, ya Allah ini bukan sesuatu yang saya pengenin gitu. Jadi kalau misalnya memang ini harus saya jalani, ya kasih saya kekuatan lebih untuk melewati ini semua gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sekarang ya bisa, setelah beberapa kali gagal mau ke tahap yang lebih serius, saya lari. Ada yang datang lagi ke tahap suruh saya lari, berkali-kali saya bersembunyi. Begitu saya ngerasa aman, saya keluar lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah. Karena waktu kalian memutuskan menikah, saya tuh bahagia banget, alhamdulillah. Ketemu juga satu pemenangnya. Terberget banget. Iya, iya, iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai. Mungkin kalian lebih suka gimana? Saya bacakan satu lalu dijawab, atau saya bacakan sekaligus nanti kalian rangkum jawaban atau gimana? Satu-satu aja. Satu aja. Karena beberapa pertanyaan masuk itu agak mirip sih. Oh ya, mohon maaf juga ya, ada yang timbul, nggak bisa fokus, maaf ya. Nih, pertanyaan pertama dari Tia ya, satu, namanya bagus banget ya. Apa sebenarnya dampak keluarga yang tidak harmonis pada psikologis anak? Apakah akan menyebabkan dampak-dampak yang tidak terduga? Ini pertanyaan buat Kak Elin. Kak Elin mau jawab atau dilempar ke saya? Jangan dilempar ya. Walaupun saya menjawab. Apa sebenarnya dampak keluarga yang tidak harmonis pada sisi psikologis anak? Apakah akan menyebabkan dampak-dampak yang tidak terduga? Ini sebenarnya yang lebih tahu jawabannya Une ya, tapi mungkin saya berdasarkan pengalaman saya gitu. Pengalaman tuh guru yang paling keren ya Kak Elin. Tapi ini juga nggak bisa sama, nggak selalu bisa sama dengan yang di luar gitu. Kan kondisi yang melatar belakangnya berbeda-beda. Kalau saya dan adik-adik saya itu, kami semua itu anak-anaknya jadi sangat melo. Jadi sangat melo, terus jadi sangat mudah tersentuh hatinya gitu. Terus selain kalau saya tuh agak minder, dulu saya agak minder. Adik saya yang laki-laki juga saya sempat konfirmasi juga, iya, adik juga sempat minder juga. Adik saya yang perempuan juga minder gitu. Itu udah, kalau minder itu kami semua tuh ngerasain minder. Ya wajar karena kan ada gambaran ideal tentang keluarga, lalu kemudian yang kita jalani adalah yang tidak idealnya gitu. Terus tapi kemudian itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, alhamdulillah Allah ngasih prosesnya itu nggak sulit banget gitu, maksudnya dalam ya itu berkat doa orang tua, ya doa orang tua kami, doa orang-orang yang menyayangi kami gitu ya. Jadi mungkin orang melihatnya itu kayaknya aduh parah banget gitu, tapi saya bersyukur sih sepanjang saya dan adik-adik mengalami itu kami nggak pernah kepikiran untuk yang aneh-aneh gitu.
Jadi kalaupun misalnya kami bersedih bersama gitu, terus mengevaluasi apa sih sebenarnya ini, terus itu tadi patokannya, yang mana yang bisa kami kontrol dan yang mana yang nggak bisa kami kontrol gitu. Walaupun itu juga nggak selalu berhasil, tapi konsisten aja terus. Hari ini nggak berhasil, mungkin besok bisa berhasil. Itu sih, sama mungkin diajarkannya di dalam keluarga itu, adik kakak itu harus saling mengasihi. Jadi walaupun misalnya banyak orang-orang yang bilang, aduh itu adik saya yang paling kecil itu kan beda ibu ya, ngapain sih gitu, kamu harus bareng sama adikmu yang kecil. Dan kami satu keluarga, jadi Iya, nggak ada bedanya dengan yang lain. Itu sih Une, jadi pasti ada dampaknya, cuman yang paling penting adalah meminimalisir dampak itu gitu. saya mungkin tambahi ya, Kak Elin. Jadi untuk dampak keluarga yang tidak Bisa harmonis, menjawab. jadi kita garis bawahi dulu, kawan-kawan sekalian, terutama Mika, iya, akun Instagram iya satu. Tidak harmonis di sini kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya verbal, jadi kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, ya kan? Atau ada juga ketidakhadiran, atau kekerasan hanya kepada pasangan saja, tapi itu dilakukan depan anak, ya kan? Nah, karena tadi Kak Elin mengatakan bahwa perceraian di kacamata Islam adalah sesuatu yang dibenci, dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Tapi untuk kita nggak boleh lupa ada beberapa juga perceraian itu yang justru memang wajib dilakukan dalam Islam, ya kan, kacamata Islam. Misalnya pasangan memang nanti melakukan dosa besar, ya kan, dan dia nggak mau bertaubat, dan dia tidak mau bertaubat. Nah, termasuk diantaranya ini sering terjadi di konsultasi psikologi saya, Kak Elin, bahwa ketika seseorang tetap kekeh mempertahankan pernikahannya, padahal pasangannya ini masih melakukan kekerasan baik verbal atau fisik dan belum mau kooperatif merubah sikapnya, maka saya sering menegaskan kepada mereka bahwa siap-siap, anak-anak yang tumbuh dan menyaksikan tersebut, mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki nilai berbeda. Mungkin mereka memiliki nilai, mereka menjadi orang yang berpikir bahwa hal itu boleh dilakukan dengan pasangannya, atau mereka akan berpikir bahwa, oh, kita boleh menerima ketika pasangan itu memperlakukan kita dengan tidak baik. Jadi bagi keluarga yang ingin tetap mempertahankan pernikahan, bagi saya jangan hanya alasannya karena kasihan anak. Jangan pernah pakai kasihan anak. Karena justru kasihan anak menyaksikan setiap hari, berbulan-bulan, bertahun, sesuatu yang tidak sehat. Itu mempengaruhi juga kesehatan mental anak kita, dan itu nanti akan berkelanjutan ke dunia mereka ketika mereka dewasa. Jadi itu dampak yang perlu diperhatikan juga untuk masalah keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, sebelum kita ke pertanyaan kedua, kita mau bagi satu pertanyaan lagi, yang hadiahnya adalah uang tunai Rp100.000. Taruh mana pertanyaannya? Oh, ini soalnya agak susah. Ya ampun, minggu lalu rame banget deh. Ini yang memperebutkan berarti 58 orang ya. Hadiahnya adalah Rp100.000 uang tunai kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan ini. Simak baik-baik soalnya karena ini soalnya agak panjang. Saat aku mau mengantar kucingku ke klinik hewan, aku bertemu dengan seorang laki-laki beristri 4 yang masing-masing memiliki anak 3 dan memiliki 1 kucing pada setiap anaknya. Ulangi lagi ya. Saat aku mau antar kucingku ke klinik hewan, aku bertemu dengan seorang laki-laki dengan 4 istrinya yang masing-masing memiliki anak 3 dan memiliki 1 kucing pada setiap anaknya. Pertanyaannya, berapakah yang akan pergi ke klinik hewan?
Ini pertanyaan dari dewan juri. Aku mau bacakan dan aku kata-katanya jadi bingung. Siapa yang Wah, akan susah pergi ke ya. planet hewan? Ibu pembicara tidak boleh untuk menjawab. Kalian tidak boleh untuk menjawab. Ini ada yang masih uang tunai, 100.000 rupiah dan 5 orang penanya terbaik nanti akan dapat hadiah bingkisan skincare dari Dokter Tariana Kosmetik. Kita ke pertanyaan kedua ya Kak Elin. Oke. Uh, ini sebenarnya terjawab sih. Ini sudah terjawab, tapi nanti nggak ditegaskan ya. Apakah anak yang berasal dari keluarga broken home akan menjadikan anak tersebut trauma dan lari ke kehidupan yang negatif, mencari rasa aman di lingkungan negatif? Karena ini ketika tadi kalian cerita ke saya bahwa seseorang tuh pasti akan mengambil tanggung jawab ya kan, ketika tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Tapi saya langsung berpikir gimana kalian di jalan-jalan juga masih banyak tuh anak jalanan, masih banyak orang terlantar yang pada akhirnya nggak ada seorang pun yang mengambil mengambil alih. Ada sih yang diambil oleh negara, dinas sosial dan lain-lain. Tapi yang masih terlantar itu banyak dan kita juga akhirnya bingung ya kan. Kadang-kadang kita berpikir ya, masa dia nggak ada keluarganya sih, masa dia nggak punya siapa-siapa sih, masa dia sebatang kara sih. Tapi pada kenyataannya ternyata hal tersebut ada. Mungkin pertanyaannya juga agak cocok dengan pertanyaan dari Aprilia Sukesti 05. Apakah anak yang dari keluarga broken home itu juga ada peluang untuk lari ke kehidupan yang negatif karena dia mencari rasa aman? Oke. Pertanyaannya lumayan sulit ya, sama kayak pertanyaan kuisnya tadi. uh, Tadi saya sempat membahas sedikit gitu. Saya merefleksikan dari apa yang sudah terjadi di keluarga kami. Rasa-rasanya itu tadi, kalau misalnya banyak konflik di dalam keluarga, entah itu konflik antara ayah dengan ibu, konflik antara bisa jadi kayak di kasus saya mungkin keluarganya ayah dengan ibu saya gitu. Karena sebenarnya ayah saya dan ibu saya tuh nggak terlalu banyak konflik sejauh yang saya pahami gitu. Jadi yang banyak berkonflik itu justru itu. Itu sangat mempengaruhi sikap kita anak-anak itu terhadap perceraian, pandangan kita terhadap perceraian itu tadi. Gitu. Jadi kayak semakin banyak konflik yang kita lihat dan kita saksikan, sikap kita terhadap perceraian itu negatif. Makanya kemudian kita melihat perceraian itu bukan sebagai solusi yang kayak tadi kan Une bilang, justru kalau misalnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga ya harus bersiap untuk misalnya menjadikan perceraian itu sebagai salah satu solusi gitu. Karena kan memang nggak dilarang oleh agama ya. Gitu. Nah jadi sikap ini mempengaruhi kita sampai kita dewasa. Terutama saya dan adik-adik saya merasakan seperti itu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah mungkin anak-anak dari keluarga yang broken home itu akan mengalami hal-hal buruk, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana penanganannya di fase-fase awal itu tadi sih. Kalau misalnya dia nggak mendapatkan rasa aman, ya tentu dia akan mencari rasa aman di luar. Saya ingat banget ayah saya tuh sebenarnya juga memikirkan itu gitu. Beberapa kali dalam obrolan kami gitu, ayah itu selalu mention bahwa jangan sampai adik-adik kamu itu mencari rasa aman di luar dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu. Itu yang saya tuh beberapa kali kayaknya saya ingat ayah saya menyampaikan itu gitu. Itu sih, jadi kalau ditanya apakah kemungkinannya iya, mungkin sekali gitu. Tapi seberapa besar itu bisa terjadi sebenarnya tergantung dari kasusnya, lalu kemudian sistem yang ada di dalam keluarganya. Karena kan kalau kita udah ngomongin keluarga itu nggak ngomongin person to person ya, tapi udah ngomongin sistem kan ya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada kakek, nenek, bude, abi, umi, seperti yang Une sampaikan tadi, yang sebenarnya mereka punya peran untuk
untuk menciptakan rasa aman gitu. Nah, itu juga tergantung dari lingkungan sosialnya. Gimana lingkungan sosial di mana mereka tumbuh itu melihat pentingnya keluarga, pentingnya saling mendukung satu sama lain, itu juga penting. Sama ini kali ya, apa ya, pegangan kita ke agama gitu. Saya merasakan itu. Jadi kayak sekarang kan di keluarga saya yang sekarang, maksudnya ibu mertua saya dan suami gitu, secara apa ya, keluarga ini sangat religius sekali. Jadi kayak itu beneran menjadi kontrol banget buat saya juga gitu. Jadi nggak bisa aneh-aneh mikirnya gitu. Jadi itu juga menurut Bisa saya nakal. sangat bisa nakal gitu. Apalagi kan menantu satu-satunya. Aduh, udahlah. Ya, langsung jadi center dan jadi kesayangan. Amin. Ini ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Elin. Oke. Dari Mas Bogor. Kak, bagaimana cara menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi dalam keluarga di tengah keadaan yang tidak nyaman? Berintegritas tinggi. Ini sering muncul acara-acara apa? Kalau acara-acara yang motivasi nih, supaya jadi pemimpin yang berintegritas tinggi, tapi keluarga, tapi kondisi lagi gak nyaman. Sejujurnya saya nggak merasa bahwa saya benar-benar bisa menjadi leader yang baik buat adik-adik saya ya. Karena waktu di masa itu saya masih 18 tahun. Waktunya sebenarnya saya harus belajar lebih banyak. Saya masih tumbuh secara fisik dan secara psikis gitu, tapi kemudian harus menjalankan peran yang lumayan berat gitu. Jadi waktu itu sih saya nggak pernah berpikir bahwa oke, saya akan harus menjadi pemimpin bagi adik-adik saya, itu enggak. Jadi tuh saya menganalogikannya tuh gini nih, dalam peperangan ada sekelompok pasukan, ada satu pasukan kecil yang dia itu sebenarnya udah nggak mampu untuk ikut berperang juga gitu, tapi dia juga nggak tahu akan kemana, sementara perjalanannya masih jauh gitu. Jadi mau nggak mau hanya satu orang yang dirasa udah pertama kali bergabung di dalam kelompok itu yang akan dipilih untuk menjadi leadernya gitu. Itu pun juga tugasnya cuma menunjukkan jalan, mengobati siapa yang terluka, agar lukanya nggak terlalu parah ketika kita sampai di tujuan. Nah, saya menganalogikannya kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya kemudian ditanya seperti itu, kayaknya aduh, saya nggak bisa ngasih gambaran yang seperti apa, karena saya ngerasa kayak yang saya lakukan pada waktu itu adalah yang saya bisa aja gitu. Dan kenapa saya dari cerita Kak Elin tadi itu sebenarnya ada loh beberapa karakteristik. Saya nggak tahu kalian menyadarinya atau enggak, tapi saya kasih tahu ya kalau kalian nggak menyadarinya. Satu itu adalah yang dimiliki ketika dalam kondisi keluarganya sulit atau berintegritas tinggi, itu satu, mau mengambil alih. Itu kan sebuah kesadaran yang nggak semua orang mau ngambil alih loh Kak Elin. Dan makanya saya sempat nanya ke Kak Elin kan, Kak Elin sejak kapan sih kalian berpikir ya kan mau menghandle ini semua? Karena bisa saja kan cara berpikirnya adalah dia aja nggak mau handle, mereka berdua aja lepas tangan, ngapain harus aku gitu kan. Nah, tapi di sini kalian punya sikap, punya sebuah pergerakan, punya sebuah keputusan bahwa ya udah handle, aku ambil alih, aku lakukan. Aku akan bersinergi juga dengan ketiga adikku, tapi ya oke, aku akan memimpin di perjalanan dan pasukan kecil ini. Jadi rasa mau mengambil alih. Sama yang aku lihat dari Kak Elin tadi adalah, dari jawaban-jawaban Kak Elin tadi adalah bahwa ikatan antar saudara itu sangat penting. Jadi sampai kita berpikir itu, kita kan mengenal ya tentang masalah saudara kandung, saudara-saudara, saudara tiri. Kita mengenal juga istilah tentang apa sih persaudaraan itu, seperti darah itu lebih kental daripada air dan lain-lain. Tapi konsep bagaimana kita bisa saling tetap kuat dan mencintai saudara kita dengan kondisi ayah ibu kita yang utuh,
atau bahkan ayah ibu kita yang sedang tercerai berai, itu bagi saya itu justru juga harus dimiliki oleh si pemimpin tadi dan menghadirkannya terus-menerus kepada pasukan kecilnya tadi. Itu Kak Elin yang bisa saya garis bawahi dari cerita-cerita Kak Elin tadi, yang mungkin agak bisa menjawab pertanyaan dari siapa nih? Dari Mahar Cantik Bogor. Itu Une, jadi kalau dari ah, bahas tadi ya kita apa namanya? Ada satu hal sebenarnya yang kayaknya menurut saya juga lumayan lumayan perlu digarisbawahi gitu. Saat kita merasa bahwa kita akhirnya mengambil alih atau mengisi kekosongan itu tadi, kayaknya ada satu hal yang itu tuh harus terus diluruskan tuh kayak niat gitu loh nih. Jadi kayak kadang gini, kalau kita merasa bahwa kita adalah leader, maka kita punya tanggung jawab, kita punya itu sih sebenarnya yang saya nggak mau, merasa punya kewajiban gitu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kewajiban dan harus saya selesaikan gitu. Jadi kayaknya kita pernah bahas ini. Saya semakin kesini tuh semakin menghindari itu. Jadi saya berusaha untuk nggak menganggap bahwa itu adalah membesarkan adik-adik itu adalah kewajiban saya gitu. Karena itu tuh setiap kata kewajiban itu rasa-rasanya itu pasti di belakangnya itu ada hak gitu. Dan saya ya, nggak pernah pengen adik-adik saya tumbuh menjadi adik-adik yang ini yang juga selalu saya sampaikan, merasa berutang budi terhadap kakaknya gitu. Karena punya utang budi itu rasanya nggak enak gitu, karena apalagi orang orang-orang yang selalu pengen membalas budi itu kayaknya aduh, saya nggak mau adik-adik saya merasakan itu gitu. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini memang sudah harusnya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu merasa bahwa oke, karena Mbak Elin yang ngurusin dari kecil maka harus membalas apa gitu. Dan alhamdulillahnya dalam proses menjalani itu juga saya juga masih sempat untuk mengejar apa-apa yang saya cita-citakan gitu. Jadi saya juga nggak perlu merasa merasa bahwa apa yang saya cita-citakan tergadaikan dengan tugas dan tadi yang saya lakukan gitu. Dan sehingga adik saya juga nggak perlu merasa bersalah akan itu. Gitu. Itu sih um, meluruskan niat itu juga penting. Gitu. oke, terus saya sambil lihat oke. Ah, jadi teringat beberapa hal, saya juga jadi ikut campur beberapa hal. Tapi mungkin kita sudah di akhir waktu, Kak Elin. Saya ingin menyampaikan juga kepada rekan teman-teman yang bergabung di Peppermint Live kali ini bahwa dalam pernikahan tidak ada seseorang pun yang mengimpikan atau menginginkan adanya perpisahan dan juga perceraian. Ada tanggung jawab yang harus pasangan lakukan kepada anak-anak mereka ataupun pada keluarga mereka ketika mereka harus mengambil keputusan untuk berpisah dan bercerai. Dan juga harus ada yang disiapkan dalam parenting pada anak kita supaya mereka siap untuk menghadapi kondisi terberat dalam keluarga, walaupun kita tidak merencanakan akan terjadi apa di masa depan. Nah, ini yang senantiasa juga harus kita tajamkan bahwa di sekitar kita, anggota keluarga kita, tetangga kita, mungkin ada anak-anak dan jiwa-jiwa kecil yang mungkin mereka sedang rapuh dan sedang memerlukan sebuah uluran, sebuah pelukan, sebuah naungan. Karena kondisi yang mereka hadapi masih terasa begitu berat bebannya bagi anak usia mereka. Jadi kita juga harus melakukan apa ya? Kita harus peka, kita harus mengulurkan tangan, kita harus mau terlibat lepas dari mereka bagian dari keluarga besar kita atau dari saudara atau bahkan mereka tetangga kita, bahwa ternyata untuk menghadapi masa-masa seperti ini, untuk tetap strong di kondisi keluarga yang tengah pecah, perlu uluran dan juga bantuan dan keterlibatan dari pihak lain dan orang lain. Jadi itu yang bisa kita simpulkan pada siang hari ini, dan bagaimana pentingnya menciptakan rasa aman bagi keluarga, terlebih kepada anak-anak kita. Kelin, terima kasih banget
sudah mau membagi dan berbagi di sharing kita pada hari ini. Masih ada nggak closing yang mau Kak Helin aku ini sampaikan mungkin di 2 menit? Oke. Terakhir mungkin ya, kita memang nggak bisa mengontrol apa yang diputuskan oleh orang tua kita gitu. Mau bercerai maupun tidak itu adalah hak mereka ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah mendukung mereka, berusaha mensupport apapun keputusan mereka. Dan saya nggak tahu, saya selalu berpikir rasa-rasanya mungkin kalaupun misalnya ada hal-hal yang saya nggak sukai dari orang tua saya, tapi saya berusaha untuk memahami, semoga itu kelak bisa menjadi tabungan saya ketika saya punya anak, dan anak saya juga di posisi yang sama, yang dia sebenarnya nggak terlalu suka dengan banyak hal tentang saya dan suami saya, tapi kemudian Allah kuatkan dia untuk memahami saya gitu. Seperti itu. Jadi itu sih yang selalu jadi pegangan. Jadi orang tua kita juga orang manusia yang merdeka, mereka juga punya pilihan-pilihan mereka masing-masing gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok dengan pilihan mereka, ya paling tidak kita nggak akan melakukan pilihan itu gitu. Tapi juga nggak harus mencela pilihan mereka gitu. Itu sih Une. Ya, tertangkap oleh saya. Kasih Kak Helin, jangan jera untuk bergabung lagi kapan-kapan di Peppermint Live ya Kak Helin. Terima kasih banyak sudah menghadirkan saya. Selanjutnya kami akan melakukan pengumuman, ya kami akan melakukan pengumuman pemenang. Kalian boleh tetap bergabung atau boleh tetap atau mengucapkan selamat tinggal kepada para penonton, dipersilakan, atau tetap bergabung juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Saya ini dulu ada meeting sedikit. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Juga mohon maaf Kak Helin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah cukup hadiah selamat, uang 500.000 rupiahnya sudah, digital SIM card juga sudah. Kita ketemu lagi Sabtu depan, 30 menit sebelum Peppermint dimulai. Saya akan memberikan uang tunai juga, jadi jangan kemana-mana tiap Sabtu siang. Tetap di Instagram Dr. Farihana Kosmetik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.